Shalom saudara, shalom, luar biasa. Mari kita sama-sama baca di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Izinkan saya bacakan untuk setiap kalian. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu dan rancanganmu bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Ada sesuatu yang jauh lebih tinggi dari apa yang kita tahu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita tahu. Jadi kata darinya di situ ya. Seperti tingginya langit dari bumi. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan artinya higher. Your ways higher than mine. Jalanmu lebih tinggi dibandingkan jalanku. Ternyata kata higher atau kata lebih tinggi dalam bahasa Ibraninya itu artinya gaubah. Wah, saya kurang bisa ngomong bahasa Ibraninya. Cuma kira-kira gitulah. Higher dalam bahasa Ibrani lebih tinggi. Itu artinya gaubah. Yang ternyata arti gaubah ini punya 3 hal saudara. Yang pertama adalah, ini adalah jalan yang membuat kita terpaksa terbang saudara. Jadi jalan Tuhan itu lebih tinggi dari jalan kita. Dan jalan Tuhan yang lebih tinggi ini membuat kita terpaksa terbang. Terpaksa terbang. Yang pertama, higher than. Yang kedua, jalan Tuhan ini yang katanya lebih tinggi dari langit. Lebih seperti tingginya langit dari bumi. Yang kedua adalah higher, itu artinya adalah lebih luhur saudara. Jadi jalan yang Tuhan berikan, yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan itu jauh lebih luhur. Jauh lebih luhur. Yang pertama memaksa kita terbang. Yang kedua jalan ini lebih luhur saudara. Lebih luhur dari apa yang bisa kita bayarkan. Yang ketiga adalah ternyata jalan Tuhan ini higher than, gaubah. Gaubah ini artinya adalah lebih agung saudara. Tidak hanya memaksa kita terbang, ini juga jalan yang membuat kita menjadi orang yang jauh lebih luhur. Yang ketiga inilah jalan yang membuat kita menjadi seseorang yang lebih agung. Saya punya sebuah cerita saudara. Hari ini ceritanya bukan tentang saya. Tetapi ini tentang anak rock saudara. Ada di sini orangnya. Saya berharap saya gak keceplosan sebut namanya saudara. Saya berharap doakan saya. Karena biasanya kalau saya bilang saya gak akan sebut namanya. Di tengah-tengah saya cerita saya kelupaan saya sebut namanya ya. Doakan saya tidak keceplosan menyebutkan namanya. Tapi hari itu anak ini lahir dari keluarga Kristen, tapi Kristen daerah saudara. Tidak kenal bahasa roh, tidak kenal haleluya kayak kita, nggak ada. Kebaktian tuh angkat tangan, aneh saudara, percayalah. Apalagi tepuk tangan, apalagi bahasa roh, apalagi kita nari saudara. Itu hal yang aneh banget. Gak usah cuma tepuk tangan dan bahasa roh. Kita nari pasangan, kita nari di sini ramai. Pakai tamborin heboh, itu hal yang aneh buat keluarga dia. Sampai suatu saat anak ini ketemu Tuhan dan melihat Instagram suami saya saudara. Instagram suami saya ngepost sesuatu, dia bilang gini. Bagi kalian yang ingin tergabung dalam pelayanan rock, dia bilang gitu. Dan ternyata anak ini ngefans banget sama suami saya. Jatuh cinta sekali sama suami saya. Ngefans banget. Waktu dia lihat di postingan Instagram suami saya. Bagi yang ingin tergabung di kelompok rock. Bertemu dengan saya jam sekian. Saya lupa jamnya, saya lupa tanggalnya. Hari ini anak ini yes. Akhirnya saya punya kesempatan 1 kali foto sama Kojos. Sungguhan saudara. Saya baru tahu juga, ending-ending saya baru tahu. Akhirnya dia datang
dia ikut masuk dalam rock. Senang saudara, saya juga nggak ingat apakah dia foto atau enggak, saya nggak gitu perhatikan. Tapi yang pasti motivasi awalnya dia masuk itu karena ngefans banget, jatuh cinta sekali sama suami saya. Singkat cerita ketahuanlah sama mamahnya. Waktu mamahnya tahu dia ikut ke rock, apa itu rock? Batu itu, apa itu batu? Kan rock ya, kan GBI rock itu, bukan mah, bukan mak. Bukan, ini bukan GBI rock, bukan batu mak. Ini Mahanaim. Apa Mahanaim? Mamanya shock, percayalah. Kalau dia mungkin bertahan dikatakan, dia bilang ini kami rock mah. Mungkin mamanya gak shock. Tapi hari itu mamanya akhirnya tahu kalau anaknya ternyata pergi ke tempat pelayanan yang namanya Mahanaim saudara. Dia shock banget, kata teman saya ya. Kata teman saya, itu alirannya gak belok kanan tapi belok kiri katanya. Saya gak tahu lah, macam-macam isu tersebar. Macam-macam, akhirnya mamanya marahin anaknya. Dan dia bilang gini, ngapain kamu angkat-angkat tangan, haleluya, haleluya. Memangnya berkat datang kalau kamu angkat tangan, haleluya, haleluya. Kamu ngapain itu, bahasa apa itu kalau kamu berdoa. Intinya dimarahin lah saudara. Sampai satu titik, sampai parah banget. Anaknya gak berhenti, mengambil jalan di jalan Mahanaim ini saudara. Dia gak berhenti, tapi sampai satu titik mamanya marah banget, murka banget. Kamu dikasih tahu ya, itu teman-teman gereja sudah bilang, jangan ke Mahanaim, jangan. Tapi dia ngotot sekali. Mungkin dia ngotot antara cinta Tuhan atau cinta kojo, saya gak tahu. Tapi dia ngotot sekali di Mahanaim. Tapi hari itu mamahnya marah banget. Dan yang saya ingat, dia diusir dari rumah. Gak usah pulang kamu. Kalau pulangnya malam gak usah pulang. Yang saya ingat dia dikunciin. Di depan rumah, dia datang ke rumah, udah pulang malam. Dikunciin depan rumah, gak boleh masuk ke dalam rumah. Dikunciin saudara. Dikunciin, dia tidur di sofa. Akhirnya balik ke Mahanaim, tidur di Mahanaim seingat saya. Kenapa? Makanya saya sering bingung, kenapa nih anak sering banget nginep di Mahanaim, gak pulang-pulang. Kupikir dia cinta banget sama Mahanaim, kerja. Ternyata enggak. Kadang mamanya marah, jadi dia memutuskan untuk tidak pulang dan dia nginep aja lah di Mahanaim, besok pagi pulang baik-baik ma, tolong ma, lapar ma, minta tolong lah ke mamanya. Tapi singkat cerita jalan yang dia pilih hari itu bukan jalan yang enak kelihatannya awalnya. Dia pikir gini ya, ma aku ini kan pelayanan, aku masuk dalam sebuah pelayanan yang ajaib ma. Memang beda aliran sih pak, jauh alirannya jauh sama aliran mama, jauh banget. Tapi kan aku pelayanan. Tetapi sekali lagi jalan ini membuat seseorang akan belajar terbang, mendapatkan yang lebih luhur dan mendapatkan yang lebih agung. Akhirnya dia mulai berdoa, kadang umpet-umpetan sama mamanya, kadang dikatain sama mamanya, emang kamu angkat tangan bisa datangin berkat. Di tengah pandemi ini pergi terus, kadang ngumpet-ngumpetan, kadang curi-curi waktu biar dia bisa pergi pelayanan. Tapi ajaibnya setelah dia berdoa sekian bulan dia berdoa dan bilang ke Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Kalau ini memang jalan yang kau tetapkan buat hidupku, tolong setidaknya mamahku ini loh Tuhan, tolong mamahku ini. Dan tahu gak saudara, mamahnya sekarang, saya gak tahu mulai dari mana, setahu saya mulai dari COVID. Jadi, nyari sebutkan namanya kan, aduh untung aja. Anak ini pulang tuh bawa minyak urapan. Kan kita sering bilang ya, urapin rumah. Urapin mama diam-diam, urapin mama diam-diam gitu. Dan hari itu mamanya tahu lah, intinya mamanya tahu nih minyak apa ini. Dari Mahanaim, ini minyak dari Mahanaim nih. Sakti nih minyaknya nih dia bilang. Kenapa sakti dia bilang? Ternyata keluarga kita gak ada yang kena COVID, hebat ini minyaknya sakti nih. Akhirnya dia sekarang mamah minta minyak dari Mahanaim itu. Mah, yang sakti bukan minyak ya, doa mah, doa. Oh gitu ya, oke. Minta tetap minyak dari Mahanaim, tetap minta minyak. Kita bawain tuh saudara banyak minyak. Dan yang lucunya dia bukan ngurapin rumah, dia bukan ngurapin dirinya, yang lucunya dia ngurapin ayam saudara. Jadi di rumah dia punya minyak dari Mahanaim, yang konon sakti katanya. Dan dia, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, ayamku semua tidak kena COVID, semuanya sehat. Ayamnya satu persatu, jadi dia punya peternakan ayam di rumah lah, kecil-kecilan. Antri, setiap pagi antri ayamnya. Ayo Budi, mari. Nah ya kan, ayo si A, diurapin satu-satu.
Antri, ayamnya antri. Mungkin kalau saya bisa bayangkan dia antri gitulah kayak ambil sembako. Tapi yang ajaibnya dan yang lucunya, ada satu ayam yang buta saudara. Nggak lihat sebelah. Jadi ayamnya kalau baris kurang pas gitu, dia miring-miring. Yang lain lurus, dia mencong. Karena ayamnya buta, ya maaf lah, namanya juga ayamnya buta. Jadi jalannya nggak bisa lurus, dia mencong gitu jalannya, mencong. Akhirnya dia bilang ini, kan ada ayatnya ya ada ayatnya kan kalau kita urapi pakai minyak katanya bisa sembuh katanya. Itu Mahanaim bilang gitu tuh, Mahanaim bilang gitu katanya. Urapi yang sakit pakai minyak katanya. Akhirnya beneran urapin minyak, ayamnya yang buta itu diurapin minyaknya, pakai minyak. 1 kali, masih mencong jalannya saudara. Mencong-mencong, ayam kok matanya buta sebelah, ya sudahlah gak apa-apa kan mau dimakan ya sebenarnya. Cuma dia beriman untuk ayamnya. Dia urapin lagi matanya. Sampai suatu pagi anaknya dibangunin. Widya, kesebut kan. Sorry. Saya udah bilang jaga saya agar saya gak keceplosan. Saya udah bilang berkali-kali. Maaf. Di mana orangnya? Oh ya, maaf ya Widya. Saya udah bilang, saya pasti keceplosan. Akhirnya udah ketahuan ya, sudah lanjutin. Udah terjadian lah, udah gak apa-apa. Akhirnya pagi-pagi dia bilang ini, Widya bangun. Ditarik-tarik, ternyata dia tarik ke kandang ayam, dia suruh lihat ayamnya yang jalannya lurus saudara. Pagi-pagi, Widya lihat ayam saya nih. Kenapa mak? Ayamnya kenapa? Itu matanya bisa lihat, nggak miring lagi jalannya sekarang. Itu cuma diurapin minyak. Sungguhan, itu dari satu keluarga yang sangat nggak suka Mahanaim, sangat nggak suka bahasa roh, sangat nggak suka haleluya. Kita nggak haleluya gitu sih ya, beda lah. Tepuk tangan itu aneh, jubah itu aneh. Widya kamu nih kok ya kalau masa-masa seperti ini kok kamu keliling-keliling terus sih nyemprot-nyemprot, kamu nggak takut apa? Kamu kok jarang ke rumah, kamu pergi terus kemana-mana. Tapi sekali lagi jalan ini membuat orang belajar terbang saudara. Jalan ini membuat orang belajar terbang. Nggak berhenti sampai di situ. Jalan ini membuat seseorang lebih luhur dan lebih agung. Si Widya ini, udah kesebut ya sudahlah lanjutin ya. Si Widya ini ternyata saudara setelah kita catat-catat dan kita observasi. Dia ternyata pernah pergi dari yang namanya tidur di tempat gubuk yang atasnya melihat bintang. Gubuk jelek saudara maksudnya. Sampai ke sebuah apartemen paling mahal di Surabaya. Saya juga baru tahu kayak apa apartemennya, saya juga belum pernah saya bilang gitu. Jadi Ci katanya, kamu masuk ke dalam gedung itu, gak ada pintu katanya. Gaya banget kamu Widya, gak ada pintu katanya. Masuk langsung lift, ting langsung kamar saudara. Jadi itu apartemen mahal banget lah. Dari yang namanya gubuk, dari gubuk Tuhan bawa ke sesuatu yang lebih luhur dan agung. Dia sampai sempat tinggal di apartemen paling mahal di Surabaya. Dia pernah bilang gini, saya pernah ke pedalaman dan naik rakit. Dari rakit Tuhan bawa sampai naik mobil BMW saudara. Dia pernah pelayanan ke, ya tepuk tangan dulu boleh. Tepuk tangan dulu boleh. Dia pernah pergi ke sebuah kota, dia itu belum bisa nyetir saudara. Percayalah nyetirnya kayak gini ya. Tegang. Saya kalau disetirin dia juga awal-awal saya tegang. 1 dia belum bisa nyetir. 2 SIM juga belum punya. Punya SIM motor. Ya, punya SIM motor. Dia pergi ke satu kota. Dan di kota itu Tuhan bilang gini. Ayo kerjakan untuk jiwa-jiwa. Dan orangnya di kota itu bilang gini. Widya, kamu boleh pakai mobil saya yang mana saja saudara. Saya sebutin ya mobilnya apa aja. Ada Pajero 4. Ya, Lexus 1. Hilux 2. Terserah dia mau naik 2 mobil sekalian juga boleh. Hilux 2. Ada Tera, saya nggak tahu mobil apa itu Tera, 1. Ada Pajero 4, saya ulangin nih biar paham. Pajero 4, Lexus 1, Hilux 2, Tera 1. Dia boleh pilih mobil yang mana aja, mau Lexus juga boleh dia. Sungguhan, itu anak belum begitu bisa nyetir saudara. Mundur aja perlu banyak doa dan bahasa roh. Punya SIM tapi cuma punya SIM-nya apa? Motor, ini mobil yang dikasih. Orangnya bilang ini kuncinya. Mau motor banyak, pakai aja motor. Mau tidur di kamar yang mana aja terserah, pilih aja kamarnya. Kalau bosan setiap hari pindah boleh nggak? Boleh, terserah.
Ganti-ganti kamar depan, kamar tengah, kamar atas terserah. Kamu ngapain ini terserah, ini mobil kuncinya pakai aja. Ini orang belum bisa nyetir, saudara. Mepet. Bisa jalan mobilnya, bisa. Tapi butuh anugerah lah, percayalah. Gak punya SIM, punya SIM motor. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa dia kepada sesuatu yang greater. Kepada sesuatu yang higher dari apa yang dia bisa bayangkan. Karena sebenarnya jalan-jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari apa yang bisa kita rancangkan. Mungkin dia lihat awalnya dia diusir. Mungkin dia lihat awalnya dia gak punya apa-apa. Tapi Tuhan bisa bawa dia kepada sesuatu yang higher. Mengajari dia terbang. Dan membuat dia lebih luhur dan agung. Sekarang kalau kemana-mana, kemarin saya pergi ke Bali sama dia. Gaya banget kesaksiannya. Dari rakit sampai BMW, dia selalu pakai kata-kata itu. Makanya saya pakai pagi ini. Dari gubuk sampai apartemen mewah, dia selalu ngomong seperti itu. Desa sampai luar negeri. Oh iya benar. Dari desa sampai ke Dubai, saudara. Naik Burj Al Arab. Oh luar biasa. Apa itu Burj Al Arab? Hotel termahal lah intinya. Di Dubai itu hotel termahal. Dari yang gak punya mimpi ke Israel, Tuhan bawa ke Israel. Loh dia tuh siapa kalau saya yang dibawa? Mungkin saudara lebih percaya ya, oh iyalah mantunya Bu Iin, istrinya Joshua pasti dibawa. Dia siapa saudara? Orang yang kenal di Instagram. Awal masuk Mahanaim cuma karena ngefans sama Joshua. Siapa dia? Kalau misalkan Joshua dibawa khotbah kemana-mana, naik BMW dikasih mobil segitu banyak. Oke lah, orang kenal Joshua. Dia juga punya SIM, nyetirnya bagus. Ini siapa? Seorang Widya siapa? Ada yang mungkin ada beberapa yang gak kenal Widya bahkan. Siapa itu Widya ya? Yang gempal itu loh lucu pokoknya. Siapa itu Widya? Tapi sekali lagi Tuhan mengubah seseorang. Kalau kita mau masuk dalam jalannya. Terakhir. Ada sebuah gereja di Sumatera Utara. Dia orang yang mengambil jalan Tuhan. Dia bilang dia dapat dari Tuhan bahwa harus buat gereja perintisan lah. Intinya harus buat gereja perintisan di daerah Sumatera. Saya lupa daerah Sumatera tepatnya di mana, tapi di Sumatera. Dia bangun sendiri, dia nabung sendiri untuk bangun gereja perintisan di Sumatera. Tapi yang menyedihkannya adalah waktu dia bangun gereja itu gak punya jemaat satupun. Jadi jemaatnya adalah anjing, guguk, dan kursi-kursi yang ada. Jadi selama 6 bulan saudara, dia dengar dari Tuhan loh. Kata Tuhan kita harus menjajaki dan bangun gereja perintisan di desa ujung sekali dari Sumatera. Dia bangun, dia berikan semua hidupnya, dia pindah ke sana saudara. Tapi itu gereja kosong, gak ada orang. 6 bulan gak ada orang. Tapi yang ajaib yang dia lakukan adalah dia tahu bahwa jalan Tuhan ini membuat dia lebih luhur dan agung. Jalan Tuhan ini membuat dia harus belajar terbang, terpaksa terbang. Akhirnya dia melakukan hal yang lucu. Dia khotbah di bangku kosong. Saudara, hari ini mungkin bangku ini masih kosong, gak ada orang saudara. Gak ada orang khotbah. Saudara, dia nyembah Tuhan, gak ada pemusik, dia main musik sendiri ya kan. Dia khotbah sendiri, dia WL sendiri, ayo angkat tangan. Tapi itu gak ada orang, kosong, gak ada orang. Dia cuma bisa dengar gema dari suaranya sendiri. Sampai suatu saat ada mujizat, ada satu anak kecil datang ke gerejanya. Seneng dia, akhirnya punya jemaat satu, puji Tuhan, hore. Satu, anak kecil. Dia kebaktian, dia khotbah di depan satu orang. Mari doa khotbah lah. Tiba-tiba ada orang tuanya datang, puji Tuhan, jiwa baru. Ternyata orang tuanya ngajak anaknya pulang, saudara. Orang tuanya datang dan ngajak anaknya pulang. Dibilang gini, nak, ini kayaknya kamu kasihan deh gereja di sini. Soalnya nggak ada orang, nggak punya teman kamu di sini. Udah kita pindah gereja aja yuk. Kita cari tempat lain yuk. Kamu kasihan banget, ini nggak ada orang. Satu gereja cuma satu anak kecil itu loh. Tapi puji Tuhan anaknya bilang gini, enggak mah, enggak pa. Saya bisa rasa Tuhan di gereja ini. Akhirnya dia maksa mama papanya ikutan di gereja ini. Jadi lumayan, jemaatnya 3, lumayan ya. Dari 1 jadi 3, lumayan. Itu Natalan saudara. Mereka bertiga dan 1 gembala ini, berempat jadinya. Mereka buat performance drama Natal.
berempat. Performance drama Natal, sungguhan. Bayi Yesus kayaknya tuh peran ganda semua, jadi Yusuf masuk lagi, keluar jadi Maria gitu ya. Keluar lagi jadi dombanya, pokoknya bolak-balik lah. Drama Natal cuma berempat, kamu bisa bayangin lah. Drama, akhirnya mereka buat drama lah, drama singkat. Mereka tepuk tangan sendiri, hore, kan mereka cuma berempat. Gak ada yang nonton, gak ada yang nonton. 6 bulan gak ada jemaat, cuma ya itu satu keluarga dan gembalanya. Buat drama, praise and worship, mari semua sembah Tuhan. Ya mereka berempat lompat-lompat sendiri, yeay, satu gereja. Sampai akhirnya 6 bulan berlalu, Tuhan buat terobosan dan perubahan, makin ada jemaatnya saudara. Sekarang gerejanya penuh dan gak cuma di situ. Sekarang dia punya PAUD, lagi mau buat SD, dia dikenal sama satu desa itu. Dia dikenal gereja yang paling penuh, gereja yang paling ajaib di satu desa itu. Kenapa? Karena sekali lagi jalan Tuhan memang gak bisa pernah masuk dalam pikiran kita. Jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Dan rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita. Waktu kita ikut jalannya Tuhan, itu membuat kita terbang, lebih agung dan lebih luhur saudara. Percayalah, saya bersyukur pada Tuhan, saya tidak memilih pasangan hidup seperti yang saya mau. Mungkin saya ikutan nyanyi-nyanyi saudara ya, yang tahu-tahu, yang nggak tahu, biarin. Saya bersyukur saya nggak memilih apa yang menurut saya suka. Percayalah, saya nggak mungkin di sini disembunyikan di rumah karena takut COVID saudara. Percayalah. Saya bersyukur saya pilih apa yang jalan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Menikahi suami saya yang sangat ganteng, yang dicintai tante-tante. Luar biasa, mantap. Semua tante-tante tuh suka sama dia, saya gak tahu kenapa. Itu anugerah, gak apa-apa. Tuai, gak apa-apa, bagus. Tapi sekali lagi saya pilih jalan yang Tuhan pilihkan buat saya, bukan yang saya pilih. Dan itu membuat saya belajar terbang, menjadi lebih luhur dan menjadi lebih agung. Terima kasih, dan Yesus memberkati. Amin.